Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polemik pagar tidak bertuan ataupun pagar bambu yang terpasang di Kabupaten Tangerang, yang dimana panjang pagar tersebut yaitu sepanjang 30 km. Hingga kini belum diketahui siapa yang masang ataupun pemilik dari pagar bambu tersebut. Hal tersebut membuat masyarakat ataupun masyarakat yang bekerja sebagai nelayan itu dirugikan dengan adanya pagar tersebut. Pagar laut tersebut merupakan pagar yang dibangun oleh orang entah berantah. Kita tidak tahu siapa yang membangun, silumankah ataupun ya kalau tidak ya di Indonesia Candi Prambanan yang berdiri katanya 1000 candi itu bisa berdiri dalam satu malam. Ini pagar 30 km itu tidak ada yang tahu siapa yang buat. Apakah pagar tersebut itu juga seperti candi? Hingga kini polisi masih menyusut dan menyelidiki siapa yang memasang pagar laut tersebut dan siapa yang memerintahkan untuk memasang pagar laut tersebut. Hal ini juga membuat masyarakat Indonesia bertanya-tanya, siapakah yang memasang pagar laut tersebut. Pemasangan pagar laut tersebut sudah merugikan masyarakat Tangerang, yang dimana masyarakat yang bekerja sebagai nelayan itu harus memutar lebih jauh sehingga membutuhkannya namanya BBM ataupun solar kapak lebih banyak, sehingga biaya yang dibutuhkan untuk menuju laut lepas atau ke tengah laut untuk menangkap ikan itu membutuhkan biaya tambahan ataupun solar tambahan karena harus memutar mengitari yang namanya pagar laut tersebut. Ya, pagar laut tersebut itu seperti barrier ya atau penghalang bagi masyarakat yang bekerja sebagai nelayan. Tidak ayal pagar laut tersebut membuat seluruh masyarakat yang bekerja sebagai nelayan ataupun masyarakat Tangerang tersebut itu merasa sangat dirugikan dengan adanya pagar laut tersebut. Dan kini pemerintah sedang mengusut siapakah yang memasang pagar laut tersebut. Akan tetapi dalam penegakan hukum ataupun dalam proses, dalam penyelidikan ataupun pengusutan kasus tersebut, yang dimana antara pemerintah ataupun kementerian dengan aparat itu tidak sejalan, yang dimana aparat ini melakukan pembongkaran terhadap pagar laut tersebut secara bertahap. Akan tetapi dari pemerintah ataupun kementerian KKP ini itu mengatakan bahwa pagar laut tersebut itu tidak boleh atau jangan dibongkar terlebih dahulu karena itu akan dijadikan sebagai barang bukti. Apabila pagar laut tersebut itu dibongkar, maka barang buktinya itu bisa hilang. Ya, Kementerian KKP juga mengatakan bahwa berdirinya pagar laut di atas laut ini merupakan sesuatu tindakan yang sangat ilegal. Akan tetapi juga banyak beredar yang mengatakan bahwa pagar laut tersebut sudah mengantongi izin. Ya, tapi masih diusut oleh pemerintah siapakah yang mengeluarkan izin berdirinya bangunan tersebut di atas laut. Ya, kembali lagi ke tadi, ketidaksepahaman antara pemerintah dengan aparat dalam penegakan kasus pagar laut ini itu menuai kontroversi, di mana pemerintah tadi ini memang untuk menahan pagar laut itu agar tidak dibongkar, akan tetapi dari pihak TNI AL dengan warga ataupun masyarakat setempat ataupun nelayan setempat itu melakukan pembongkaran secara bertahap. Nah, dua hal ini merupakan kesepahaman yang berbeda, akan tetapi keduanya itu memiliki dasar ataupun landasan yang berbeda, yang dimana TNI AL ini melakukan pembongkaran itu sesuai dengan perintah atasannya, sesuai dengan perintah juga dari Bapak Prabowo untuk melakukan pembongkaran pagar laut tersebut. Ya, menurutku pagar laut tersebut jangan dibongkar secara keseluruhan, akan tetapi bongkar sedikit saja, berikan akses bagi nelayan untuk membelah lautan gitu ya, untuk keluar dari zona pagar laut tersebut. Ya, artinya bikin saja jalan gitu ya, agar nelayan ini tidak harus memutar gitu. Tapi nelayan ini bisa menerobos pagar laut tersebut yang dibongkar sedikit, seperti itu. Karena pagar laut tersebut akan menjadi sebuah bukti dan sebagai tanggung jawab kepada orang yang mau memasang pagar laut tersebut untuk melakukan pembongkaran atas perintah negara. Menurut teman-teman bagaimana? Tulis di kolom komentar.